Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlia dengan NPM 2020-02034, kelas Ekonomi Pembangunan 5A dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Ada dua pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, tauhid sebagai landasan bagi aspek kehidupan seorang muslim, dan yang kedua, jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. Sebelum membahas pokok pembahasan, sebaiknya kita perlu mengetahui apa sih itu tauhid. Jadi, tauhid merupakan dasar ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat agung. Tauhid adalah kewajiban yang pertama kali dalam Islam, dan semua ibadah tidak diterima dan tidak sah kecuali dilandasi dengannya. Bertauhid merupakan cara umat muslim untuk yakin bahwa hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Tauhid artinya meyakini keesaan Allah, baik zat, sifat maupun pekerjaannya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk membahas pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, tauhid sebagai landasan bagi aspek kehidupan seorang muslim. Tauhid sebagai landasan bagi aspek kehidupan seorang muslim. Dalam pengalamannya, tauhid harus ditanamkan dalam hati setiap manusia agar setiap langkah di dalam hidupnya tak pernah luput dari tauhid. Karena segala aspek kehidupan akan terarah dengan adanya landasan tauhid di dalamnya. Tauhid adalah sesuatu yang sudah akrab di telinga kita. Namun tidak ada salahnya kita mengingat beberapa keutamaannya. Karena dengan begitu bisa menambah keyakinan atau meluruskan tujuan sepak terjang kita yang selama ini yang mungkin keliru. Karena melalaikan masalah tauhid akan berujung pada kehancuran dunia dan akhirat. Tauhid merupakan landasan dari seluruh aspek kehidupan manusia secara pribadi, dalam keluarga, masyarakat, dan berbangsa, baik dari masalah kegiatan ekonomi, budaya, sosial politik, dan lainnya tidak terlepas dari semangat tauhid. Tauhid adalah kewajiban pertama dan terakhir. Rasul memerintahkan para utusan dakwanya agar menyampaikan tauhid terlebih dulu sebelum yang lainnya. Yang kedua, jaminan Allah bagi orang-orang yang bertauhid mutlak. Tidak diragukan lagi bahwa tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Oleh karena itu, bagi siapa yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar akan mendapat beberapa keistimewaan. Sungguh, keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang termasuk ahli tauhid. Allah Azza wa Jalla menjanjikan bahwa sekali kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu semua hanya khusus diberikan bagi ahli tauhid. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk ahli tauhid. Pertama, ahli tauhid mendapat keamanan dan petunjuk. Seseorang yang bertauhid dengan benar akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Kezaliman meliputi tiga pertama. Pertama, kezaliman terhadap hak Allah, yaitu dengan berbuat syirik. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan berbuat maksiat. Dan kezaliman seseorang terhadap orang lain, yaitu dengan menganiaya orang lain. Kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kedua, ahli tauhid pasti masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersyahadat atau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata,
tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai amal yang telah dikerjakannya. Ini merupakan janji dari Allah Ta'ala untuk ahli tauhid bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ahli tauhid adalah mereka yang bersyahadat atau bersaksi dengan persaksian yang disebut dalam hadis di atas. Ketiga, ahli tauhid diharamkan dari neraka. Hal ini dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang diucapkan ikhlas mengharapkan wajah Allah." Hadis riwayat Bukhari nomor 425 dan Muslim nomor 33. Pengharaman dari neraka ada dua bentuk. Yang pertama, diharamkan masuk neraka secara mutlak, dalam arti dia tidak akan pernah masuk neraka sama sekali. Boleh jadi dia mempunyai dosa, kemudian Allah mengampuninya, atau dia termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dua, diharamkan kekal masuk neraka, dalam arti dikeluarkan dari neraka setelah sempat dimasukkannya ke dalamnya selama beberapa waktu. Keempat, ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Hidup kita tidak luput dari geliman dosa dan maksiat. Oleh karena itu, pengampunan dosa adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Dengan melaksanakan tauhid secara benar, menjadi sebab terbesar dapat menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya sekiranya kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu datang kepada..." Dalam hadis ini, Nabi mengkabarkan tentang luasnya keutamaan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah akan menghapus dosa-dosa yang sangat banyak selama itu bukan dosa syirik. Makna hadis ini seperti firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surah An-Nisa ayat 48. Hadis ini merupakan dalil bahwa tauhid mempunyai pahala yang besar dan bisa menghapuskan dosa yang sangat banyak. Adapun keutamaan tauhid. Tauhid memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat agung di dalam Islam, karena ia merupakan inti dari ajaran Islam. Di antara keutamaan tauhid adalah: 1. Tauhid adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia. 2. Tauhid adalah sebab diutusnya para rasul Allah dan inti serta landasan dakwah. 3. Tauhid adalah sebab diturunkannya kitab-kitab Allah. 4. Tauhid merupakan syarat diterimanya amal seseorang. 5. Tauhid merupakan jalan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. 6. Tauhid merupakan jalan keselamatan dari neraka. 7. Tauhid adalah sebab diampuninya dosa. 8. Tauhid merupakan hak Allah yang menjadi kewajiban para hambanya. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.